Kita menuju situs Dayu di daerah Sangiran, Solo. Kalau Anda mendengar kata Sangiran, pasti imajinasi kita adalah penemuan tengkorak-tengkorak purba dan fosil-fosil manusia purba. Nah, kita sedang menuju ke arah sana. Kita akan melihat Museum Manusia Purba Sangiran, Klaster Dayu di Desa Dayu, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Berarti ke kanan, situs Sangiran. Wow, warisan budaya dunia. World Heritage of Sangiran. Wow, kita akan menikmati, dan ternyata dekat Solo loh, Bon. Kowe malah belum tahu loh, Bon. Aku biyen kira-kira 30 tahun kepungkur wis mrene ya, kok zaman frater numpak motor. Ini orang numpak motor, latihan nyetir, biyen iki latihan nyupir. Sampai sini. Oh, selamat datang Kampung Purba Dusun Dayu. Oh, kita ke sini. Mas ini ya Bun ya, bener tak? Iyalah mesti karena ya terus. Kita akhirnya sampai di Museum Manusia Purba Klaster Dayu, Sangiran, situs Sangiran. Ternyata sangat dekat dengan kota Solo, bahkan mepet kota ya. Bangunannya sendiri tidak mencerminkan purba, tapi bangunan baru. Ya, kita ngurus tiket dulu. Saya tidak tahu tiketnya berapa. Anda ada di sini. Wow. Ini situsnya yang akan kita kunjungi. Dan kita akan memasuki ruang demi ruang. Tertata bersih karena memang standar internasional. Wow, keren. Yang di depan saya ini adalah tulang gajah purba yang ditemukan di bawah bangunan ini. Dan ini ada keterangan tentang Sangiran. Anjungan ini berdiri di atas lapisan tanah yang terbentuk 250.000 tahun yang lalu. Inilah Sangiran 250.000 tahun silam. Hamparan padang rumput bersering belukar, dialiri sungai dengan iklim kerontang di musim kemarau. Terdapat gerombolan gajah purba, kerbau, banteng, sapi, dan babi hutan. Demikianlah juga kelompok manusia Homo erectus merambah lembah Sangiran untuk mempertahankan hidup, memburu dan diburu. Meski air masih melimpah di musim hujan, musim kemarau menjadi masa yang tak ramah bagi penghuni Sangiran. Di musim ini debit air sungai mengecil dan mendangkal. Persaingan pun menjadi sangat sengit. Hukum evolusi berlaku, survival of the fittest. Siapa siap, dia yang bertahan. Ngelih kabeh iki sing rene iki. Sing dieling-eling mung ana warung apa ora. Nih. Ini lapisan tanah ini merupakan lapisan pasir anggota formasi Kabuh bagian atas dari kala Pleistosen Tengah yang berumur sekitar 350.000 tahun yang lalu. Keren banget ya. Kita berada di situs purba. Kita akan masuk ke Anjungan Kabuh. Ya, ada apa di dalam? Mari kita saksikan. Tararareng. Tararareng. Oh, hebat banget. Wow. Ini wow. Ini
Keterangannya apa? Mari kita lihat. Ini kayaknya banteng ya, atau kerbau. Mari kita lihat. Bibos palesondoisus kapuh sangiran 730.000 tahun sampai 250.000 tahun yang lalu. Kita masuk ke anjungan Grensbank. Kok namanya agak aneh. Tadi nama-nama Jawa, ini kok Grensbank. Apa ya? Nanti kita lihat di dalam. Bentuknya mirip-mirip ya. Lalu ada memang barang yang rasanya bukan hanya replika tetapi asli. Bukan replika tapi asli. Grensbank. Sangiran tahun 900.000. Wow. Mari kita lihat apa yang ditemukan. Wow, ini hanya seperti batu-batu yang kalau tidak tahu apa-apa seperti kami. Padahal mungkin ini ada keterangannya. Kita lihat keterangannya apa. Fragmen gading gajah purba. Oh, fragmen gading gajah purba. Nah, sekarang kita di ruang diorama. Ini adalah ruang dioramanya yang menggambarkan secara tiga dimensional kehidupan 250.000 tahun yang lalu. Ada binatang, ada manusia, ada pepohonan, dan ini adalah pengunjungnya. Nah, ya kan? Ini tidak termasuk yang dalam museum loh ini. Aduh. Nah, ini juga pengunjung, bukan penghuni. Ya. Ini lihat ada anak-anak bermain di lumpuran ya, lumpur. Ini kita sampai di ruang pamer Museum Ndayu. Bagus sekali, terawat ya. Ini lihat ininya. Sudah ya seperti museum internasional atau ruang pamer internasional ya. Seperti entah di Amerika, entah di Eropa. Ya. Wow. Nggak tahu ini besar sekali. Kreng. Ini adalah tengkorak manusia purba, Homo erectus, Homo soloensis. Ini hanyalah sebuah replika tentu saja, karena sangat berharga untuk observasi dan penyelidikan. Ini museum tidak perlu guide karena keterangannya sangat detail baik melalui televisi maupun tulisan-tulisan di tembok. Itu misalnya bagaimana tulang berubah jadi fosil. Nah, semua orang ingin tahu kan? Atau bagaimana menaksir usianya. Fosil itu usianya berapa? Ada keterangan-keterangan singkat. Dan ada banyak fasilitas layar yang bisa menerangkan lebih detail tentang entah manusia purba, entah tentang penyelidikannya maupun hasil-hasil temuannya. Ini misalnya sejarah penemuan kawasan Sangiran ini.
Sekarang mudah kalau Anda ingin lebih dalam bisa googling ya sekarang ini ya. Jadi sangat mudah. Bahkan lorong-lorong yang agak di pekiwan yang tidak dihitung orang pun dilukisi panorama zaman purba, sehingga ada banyak informasi yang sangat bagus ya. Juga untuk anak-anak ini mungkin kunjungan yang serius tetapi sangat mendidik. Ya, karena langsung bisa membayangkan evolusi kehidupan. Nih. Padahal ini lihat, ini kan di lorong yang jarang diambah. Tetapi tetap saja dihiasi dengan keterangan-keterangan melalui lukisan. Luar biasa. Worth it untuk di sini. Tiket masuknya 5.000 dan jaraknya dari kota Solo sangat dekat. Sudah selesai dari Museum Dayu, kita akan menuju ke Sangiran. Museum yang induk yang tentu saja lebih besar dan lebih pertama, lebih tua. Saya kurang lebih 25 atau 30 tahun yang lalu pernah mengunjungi sini. Ya sudah terlalu lama, mesti harus diupdate. Perjalanan kita tutup dengan makan babi guling beli kadek. Ini daerah Pundi, daerah Sorogenen, kota Solo, yang dimana-mana ada babi. Itu di seberang jalan juga warung emplek-emplek ya babi ya. Nah itu serba babi. Tapi kita di warung beli kadek.